Jadi hari ini aku mau cerita tentang uh, berapa biaya pemberkasan, terus biaya ujian Gute A1, terus berapa juga biaya untuk um, mempersiapkan ujian bahasa Jerman, lesnya, terus uh, biaya persiapan ujiannya segala macam, dan juga tiket ke Jerman, dan ya beberapa lain hal. Jadi yang belum lihat video yang sebelumnya, aku tuh pindah ke sini untuk ikut suami, jadi kumpul keluarga, yang mana itu harus pakai visa nasional gitu. Nah, untuk untuk syarat pertama itu, selain berkas-berkas pendukung, tentunya yang paling krusial itu adalah sertifikat bahasa. Level A1 itu sekitar 3.050.000, 3.100.000 itu. Terus untuk biaya persiapan ujian, jadi persiapan ujian itu apa dan apa bedanya dengan kelas bahasa itu. Kalau kelas bahasa Jerman itu kita belajar tentang grammar, dasar-dasarnya, kayak memperkenalkan diri segala macam itu. Terus untuk kelas Vorbereitung atau kelas persiapan ujian itu adalah gimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi ujiannya. Jadi ada 4 bidang. Ada Schreiben itu writing, lesson itu reading, hören itu listening, dan juga sprechen itu speaking. Jadi di kelas Vorbereitung tuh kita belajar semua empat bidang ini tuh benar-benar dipelajarin. Apalagi Gute tuh terkenal dengan susah banget. Gute tuh level yang atas. Kata suami aku tuh udah paling susah Gute tuh itu. Untuk biaya ujiannya itu sekitar 1.200.000 atau 1.500.000 something, nggak ingat total, nggak ingat banget berapa, tapi sekitar 1 jutaan itu. Terus setelah ujian selesai, tunggu 4 minggu ya, 1 bulanan hasilnya keluar. Terus bikin termin ke kedutaan. Jadi bikin termin ke kedutaan itu untuk yang kumpul keluarga pada saat itu ya. Aku nggak terlalu antri banyak sebenarnya, langsung pilih tanggalnya aja dan jamnya, yang kosong jam berapa, tanggal berapa gitu pada saat itu ya. Terus apa aja yang dibutuhkan? Tentunya akta, ijazah, buku nikah kalau yang udah nikah, terus lahir aku, anak aku, terus juga itu juga harus diterjemahkan. Jadi menerjemahkannya tuh juga harus yang tersumpah. Jadi penerjemah tersumpah, nggak boleh yang sembarangan gitu. Jadi penerjemah tersumpahnya itu ada di website kedutaan juga. Jadi kita bisa pilih mana yang mau kita ambil gitu. Nah, untuk biaya pemberkasan, penerjemahan, apostil, terus juga legalisir buku nikah ke Kemenak itu, untuk menerjemahkannya aja itu per berkas sekitar 350.000. Jadi aku ada menerjemahkan buku nikah, akte anak, ijazah. Buku nikah kan ada 2 ya, tapi sebenarnya ada 2 nih. Tapi seingat aku yang diterjemahin cuma 1, kan isinya sama. Jadi yang diterjemahkan cuma salah 1 doang gitu. Ada beberapa berkas juga lainnya yang pastinya yang dari Indonesia harus diterjemahkan karena kan masih berbahasa Indonesia itu. Terus habis itu apostil. Jadi dari penerjemah aku itu ada jasa untuk sekalian ngurus apostil dan juga legalisir ke Kemenak. Jadi apostil itu apa? Apostil itu untuk mengesahkan kalau berkas ini tuh asli kayak gitu loh. Jadi nanti berkas kalian, kalau misalnya nanti someday kalian ngurus pemberkasan juga sama, itu kalian bakal berkasnya ditempel kayak ini nih. Ini buku nikah aku. Terus kalau
apa tuh namanya, ijazahku juga sama kayak gini, ditempel juga tuh, nih sama ditempel. Ini nggak boleh dilepas ya, nggak boleh dilepas sendiri, nggak boleh. Itu tuh untuk menandakan kalau ini tuh asli berkasnya gitu. Terus untuk legalisir ke Kemenang juga aku sekalian dari jasa mereka, jadi aku nggak perlu bolak-balik karena kan di Jakarta ya waktu itu domisiliku di Surabaya, jadi kayak nggak mungkin banget kalau bolak-balik Jakarta Surabaya gitu untuk mengurus pemberkasan itu. Jadi aku tinggal kirim berkas yang asli, terus mereka uruskan segala macam sekitar 1-2 minggu deh kayak itu. Untuk biaya visanya pada saat itu kalau nggak salah untuk yang dewasa 45 euro, terus untuk anak-anak itu kayaknya selisih 10 atau 20 euro deh, lupa deh kayaknya, atau kayaknya 10 euro, bedanya nggak terlalu jauh sih. Berapa lama proses pembuatan visanya itu sekitar 4 minggu. Cepet sih kalau punya aku 4 minggu, tapi punya teman aku pada saat itu nunggunya sampai lama banget, sampai sekitar 4 bulan 5 bulan. Tapi ya masing-masing orang kan punya tingkat kesulitan dan persyaratan yang harus dipenuhi kan beda-beda ya. Jadinya kalau untuk case aku adalah cuman 4 minggu. Jadi aku apply bulan September pertengahan, terus akhir November itu udah jadi sekitar ya 4 mingguan lah itu. Terus yang perlu dibawa kalau misalnya traveling atau pindah ke Jerman, barang-barang apa aja. Jadi kalian itu cukup bawa barang yang penting aja, kayak misalnya nih kalau aku kemarin aku bawa mukena, karena di sini mukena kayak susah ya dapetinnya, jadi harus beli online ataupun ada di offline, ada tuh di store gitu, tapi nggak semua wilayah tuh ada gitu kan. Jadi aku bawa mukena, bawa stroller, tentunya stroller anak, terus beberapa baju dan jaket aja. Jadi kalau kalian misalnya mau traveling atau pindah, itu nggak usah banyak bawa baju sih menurut aku, karena kalian bisa beli di sini tuh bagus-bagus banget dan juga lucu-lucu. Harganya juga nggak terlalu mahal sebenarnya di sini tuh. Terus apa yang nggak perlu dibawa, salah satunya adalah mie instan. Di sini mie instan tuh banyak banget. Di toko Asia pasti ada mie instan, tentunya Indomie. Tapi kalau mie sedap gitu nggak ada sih, adanya cuma Indomie doang. Indomie yang pedas, nggak pedas, terus ya beberapa varian Indomie yang bukan yang apa ya, kayak varian yang susah didapatkan tuh nggak ada emang di sini. Jadi cuman yang biasa dikonsumsi aja. Terus tiketing, nah ini tiket untuk berangkat ke Jerman pada saat itu sekitar 500 euroan, karena sebenarnya tiket dari Indonesia ke Jerman itu nggak terlalu mahal. Justru yang mahal adalah tiket kalau kita dari Jerman ke Indonesia, itu yang mahal. Nggak tahu kenapa, tapi setiap aku cek justru tiket yang mahal adalah dari Jerman ke Indonesia gitu. Pada saat itu tahun 2023 aku, karena mungkin pemberangkatannya bulan Desember itu kan high season ya, tahun baru, jadi aku dapatnya sekitar 400 euro, dan anak aku karena di bawah 2 tahun, masih 1,5 tahun kalau nggak salah, itu dia cuma bayar 100 euro, jadi kita berdua berangkat itu 500 euro. Nah, berapa lama perjalanannya itu? Lama banget, menurut aku lama banget. Untuk yang berangkat cuman berdua sama anak tuh kerasa banget capeknya. Jadi dari Surabaya ke Jakarta ke Turki, itu dari Jakarta ke Turki sekitar 13,5 jam gitu. Itu bener-bener capek banget karena aku harus pangku anak aku selama perjalanan 13 jam dan gak bisa tidur dengan nyenyak.
karena kan dia belum dapat tempat duduk sendiri ya, jadi aku mau nggak mau harus pangku, tuh capek banget, astagfirullah. Terus sampai di bandara Turki itu aku karena berdua doang tuh, ya ampun, kerasa banget sih aku capeknya, bener-bener sampai nggak bisa jalan normal. Itu aku bener-bener pincang, jalannya pincang, literally pincang, capeknya, astagfirullah. Udah aku nggak mau mengulangi rasa capek itu, ngebayanginnya udah ya ampun. Itu pada saat itu capek banget sih, asli capeknya, kaki itu benar-benar sakit. Terus dari Turki ke Jerman sekitar 3 jam, 3 jam setengah lah gitu. Terus aku merasakan bantuan-bantuan dari Allah tuh lewat manusia, lewat orang Jerman dan petugas, tentunya dari petugas bandara. Jadi pada saat itu aku kan berdua sama anakku dan lagi aktif-aktifnya, umur 1,5 tahun tuh aktif banget, astagfirullah. Dia itu bener-bener suka banget sapa-sapa orang, sampai saat ini suka banget nyapa orang. Terus mainan kesana kesini, untungnya tuh nggak ngegangguin orang gitu loh, kayak dia ya udah main sendiri, cuman kan namanya anak kecil tuh kan larisan laris ini gitu kan. Nah itu tiba-tiba aku dibantu sama petugas bandara, ibu-ibu. Tiba-tiba anak aku digendong, terus kayak ayo ikut aku gitu biar cepet gitu kan, nanti biar aku bilang sama teman aku gitu. Tapi dia pakai bahasa Inggris ya pada saat itu. Terus wawancara, nggak wawancara sih, cuma ditanya-tanyain sebentar doang. Kayak kesini kesini buat apa, terus ada yang jemput enggak, kayak gitu. Terus udah, bener-bener cepet banget, nggak sampai 10 menit aku ditanyain itu di imigrasi. Terus habis itu keluar, pengecekan kedua itu cuma ditanyain bawa uang berapa, terus dijemput siapa, kayak gitu. Terus udah keluar tuh, kemudahan lagi waktu ambil bagasi. Jadi aku tuh kan nggak bisa ya cara ambil trolinya, pada saat itu aku tuh nggak ngerti, bener-bener buta. Jadi ambil trolinya tuh sebenarnya harus bayar sekitar 2 euro. Nah, aku tuh nggak tahu cara pakainya gimana, karena kan mostly di sini tuh semua pakai tap-tap gitu loh, pakai kartu, pakai HP gitu. Pada saat itu aku tuh nggak ngerti. Terus akhirnya ibu bandara tadi itu datangin aku, ngebantuin ambil troli lagi. Yang mana aku tuh nggak bayar. Terus udah aku angkat sendiri bagasi total sekitar 50 kilo. Sekitar 50 kilo itu dari koper yang jumbo, terus koper yang sedang, yang tanggung itu, tas jinjing dan stroller. Udah, terus yang terakhir adalah stroller aku belum ketemu karena tempatnya misah ternyata di ujung. Terus aku bilang dong, aku butuh stroller aku belum ketemu stroller aku di mana gitu kan, stroller anak aku gitu. Akhirnya dia bantuin lagi cariin, ternyata ketemu dong. Udah, akhirnya kita keluar aku udah ketemu suamiku, ibu itu peluk aku, kayak aku tuh nangis, bener-bener nangis, capek, lega. Oh my god, perjalanan hampir 21 jam, apa ya, 9 ya, 20 sampai 21 jam lah, itu capek banget. Aku udah nggak, anak aku udah dibawa sama teman suami aku udah cuman nangis dan aku capek banget. Cuma nangis doang itu di situ, aku capek banget, kaki aku sakit, aku bilang gitu. Jadi lega banget sih, lega karena penantian selama setahun LDM tuh kerasa banget, dari mulai hamil, terus melahirkan. Suami aku nggak bisa pulang pada saat itu, jadi aku cuma benar-benar berdua sama ibu aku di rumah pada saat itu. Dan itu wah, mental banget sih, kerasa banget. Jadi yang harusnya melahirkan hamil tuh disupport sama suami, pada saat itu suami aku nggak bisa nemenin, cuman ya support by phone,
lewat chat, lewat telepon kayak gitu. Jadi kayak kurang gitu kan. Yang mana kalau ibu hamil dan melahirkan itu yang dibutuhkan adalah kehadiran secara fisiknya gitu. Tapi alhamdulillah selama hamil dan melahirkan itu diberi kemudahan semuanya. Terus ibu aku juga alhamdulillah support banget, selalu ngebantuin aku sampai akhirnya berangkat ke Jerman. Dan belum selesai di situ, ternyata aku juga lumayan culture shock di sini. Nggak terlalu sih, cuman kayak misalnya di sini itu setiap hari Minggu semuanya tutup. Beda banget di Indonesia, setiap hari buka. Senin sampai Minggu, justru weekend itu rame kan. Hari Minggu tuh hari keluarga. Justru kalau di Jerman itu hari Minggu tuh tutup total. Jadi kayak literally sepi banget. Kayak hari tenangnya orang-orang Jerman tuh adalah hari Minggu. Itu. Dan di sini semua toko, semua enggak ya, semua toko itu tutup di jam 8, dari mulai mall, terus kayak minimarket kayak gitu tuh jam 8 udah tutup, kecuali supermarket. Kalau supermarket bukanya dari jam 7 sampai jam 10 malam. Tapi hari Minggu juga tutup. Jadi kita kalau belanja, butuh belanja weekend, kita harus belanja di hari Jumat dan Sabtu gitu untuk hari Minggu kalau misalnya kita mau masak kayak gitu. Kalau hari Minggu biasanya yang buka hanya kayak restoran gitu, restoran makanan itu juga nggak semuanya buka. Jadi kalau misalnya kita mau makan-makan, misalnya makanan Asia, masakan Korea gitu, kita keluar kota hari Minggu, ya udah cuman makan pulang. Karena semuanya tutup, nggak bisa jalan-jalan, hampir semua tuh tutup, kayak sepi banget kan. Jadi ya udah, itu sih yang bikin lumayan ini, kayak kok beda banget sih di sini, kayak nggak kayak di Indo gini gini gini. Awalnya tuh kayak masih ngedumel gitu loh, karena kan kita selalu di Indonesia merasakan segala kemudahan mendapatkan makanan, dan ya segala kemudahan yang ada di Surabaya di Indonesia tuh nggak aku dapetin di sini. Di sini tuh benar-benar harus mandiri, literally mandiri, kayak apapun sendiri, apalagi untuk ngurus anak. Di sini tuh kalau misalnya kita butuh bantuan orang, misalnya aku ada urgent, suamiku ada urgent, kita nggak bisa bawa anak, itu kita bayar loh jasanya. Sekalipun sama teman, kita harus menghargai jasa itu, tenaga itu kita harus bayar. Jadi nggak, hampir di sini tuh nggak ada yang pakai babysitter sih menurut aku. Nggak ada yang pakai babysitter karena biayanya juga lumayan mahal. Adapun cuman beberapa aja, mungkin orang tuanya kerja dua-duanya dan belum masuk TK gitu kan. Itu sih yang lumayan bikin kaget. Dan di sini semua orang tuh nggak kepo, nggak harus menyapa gitu. Itu yang paling aku senang tinggal di Jerman tuh, nggak harus bersosialisasi dengan tetangga, nggak harus bersosialisasi dengan orang gitu. Ya senormalnya aja. Kalau misalnya kita bekerja, ya udah di kerjaan aja, nggak harus di luar kerjaan tuh, nggak harus yang apa ya, ngobrol, nggak harus chat yang setiap saat kayak gitu. Kayak ya udah sebutuhnya doang, kerja pulang kayak gitu. Aku sama tetangga aku itu hampir nggak kenal karena emang nggak pernah ketemu, itu jarang banget ketemu. Paling cuman beberapa tetangga aja yang oh iya ini tinggal di sini nih, satu gedung sama satu tempat tinggal sama aku, maksudnya satu gedung gitu kan di sini, satu lantai kayak gitu rumahnya. Itu sih yang bikin aku suka tinggal di Jerman, karena nggak harus basa-basi, nggak harus bersosialisasi sama orang. Terus apa lagi ya, kayak nggak julid aja, beda gitu kan. Nggak harus semua orang tuh tahu gitu
hampir semua orang tuh nggak peduli gitu loh sama kita tuh mau ngapain juga nggak peduli, cuek-cuek aja gitu. Ya meskipun ada satu dua manusia tuh pasti ada ya yang nyebelin, tapi alhamdulillah so far tuh nggak pernah nemuin dan nggak pernah mengalami manusia-manusia seperti itu. Jadi kalau aku ditanyain, aku lebih nyaman dan lebih suka tinggal di Indonesia atau di Jerman, jawabannya adalah tinggal di Jerman tentunya, karena dari segi banyak ya pertimbangannya, dari segi pendidikan, dari segi lingkungan, cuaca, kayak gitu tuh Jerman dan Eropa sih lebih tepatnya. Eropa tuh lebih pilihan yang kalau misalnya ada kesempatan pasti lebih lebih memilih itu ya. Dan alhamdulillah aku dapat kesempatan itu. Jadi kalau untuk tinggal dan hidup itu lebih memilih di Jerman. Tapi kalau di Indonesia tuh lebih untuk keluarga aja. Jadi pulang ke Indo sekitar ya 2 tahun sekali. 2 tahun sekali itu untuk merasakan rindu keluarga aja sih sebenarnya. Enggak kalau buat tinggal itu enggak, karena udah merasa nyaman dan enak banget tinggal di sini. Jadi ya alhamdulillah menikmati hidup yang ada. Terus juga survive karena dengan tinggal di luar negeri itu membuat aku punya daya juang, terus punya visi misi hidup dari yang sebelumnya nggak punya. Dari yang sebelumnya cuman kayak ya udah sih hidup, kenapa harus ngoyo banget kayak gitu loh, jadi kayak yang fanda yang ngalir aja gitu. Tapi semenjak di sini, oh ternyata hidup tuh perlu diperjuangkan ya, oh ternyata aku tuh bisa loh survive untuk hidup jauh lebih baik, dan aku tuh bisa nge-push diri aku sampai limit mana sih sebenarnya. Ternyata bisa ya limitnya di-push pelan-pelan gitu, nggak harus yang ekstrim gitu loh itu. Dan aku nggak perlu merasa bersaing di sini. Mungkin kalau misalnya aku tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia, aku bakal selalu merasa tersaingi sama orang. Lebih tepatnya aku merasa tertinggal. Tapi kalau di sini aku ya ada sih perasaan-perasaan kayak gitu tuh, ada ya, normal manusiawi kayak gitu tuh. Tapi aku selalu dikasih kepercayaan dan diyakinkan sama sahabat-sahabat aku di Indonesia kalau aku tuh nggak tertinggal, nggak ada yang ngeduluin atau berusaha mendahului kamu tuh nggak ada. Itu cuman perasaanku aja gitu. Jadi setiap orang tuh prosesnya memang beda-beda ya. Dan untuk ada di titik sekarang yang mana tinggal ikut suami di sini, itu juga prosesnya nggak gampang. Dan yang dilihatnya cuman, oh iya tinggalnya di Jerman enak banget bla bla bla. Tapi di balik itu kan ada proses yang nggak bisa diceritakan ke semua orang gitu. Cuman sahabat terdekat aja yang tahu gitu. Alhamdulillah sahabat-sahabat aku di Indonesia tuh baik-baik banget, pengertian banget, dan selalu support apa yang menjadi pilihanku, dan aku selalu sharing sama mereka. Jadi temanku bener, kalau yang bener-bener teman banget di sini cuman 1-2 orang yang selalu aku cerita sama mereka segala macam. Sisanya di Indonesia. Jadi aku pulang ke Indonesia tuh selain untuk keluarga tapi juga untuk sahabat aku, ketemu sahabat-sahabat aku. Jadi itu deh cerita dari aku yang lumayan singkat ini. Semoga bermanfaat juga buat kalian nanti kalau misalnya kalian membutuhkan informasi atau kalian lagi proses ke Jerman. Semoga dilancarkan, karena tentunya untuk memperbaiki hidup itu jalannya benar-benar nggak mudah. Pasti ada aja lika-likunya, naik turunnya. Prosesnya tuh nggak bakal sama manusia lain, tapi
percayalah, setiap manusia itu ada garis finishnya, dan kita pasti selalu merasa kita mampu untuk melewati limit itu sih. Jadi ketika kita merasa kayaknya limitnya udah di sini deh, enggak, itu cuman rasa capekmu aja yang membuat kamu berpikir seperti itu. Sebenarnya limit kamu tuh jauh di atas kemampuan kamu gitu, dan aku percaya itu. So thank you for watching, semoga bermanfaat.